Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, apakah sudah makan semua? Ya, jangan lupa sarapan ya, karena kalau kita sarapan, kita bisa belajar dengan baik pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu pimpin doa ya. Ya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah Ibu share di grup WA. Silahkan tulis nama dan nomor absen kalian. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar apa sih Ibu? Ya, minggu lalu kita sudah bertemu, kita sudah mempelajari sedikit mengusik tentang keberagaman. Sebenarnya apa sih itu keberagaman? Ya, keberagaman itu bisa disebut dengan bermacam-macam, beragam, dan lain sebagainya. Apa sih Ibu yang dimaksud dengan keberagaman yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, kita akan mempelajari tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia itu kan luas ya. Indonesia memiliki berbagai pulau, terdiri dari berbagai pulau, terdiri dari berbagai suku. Nah, hal itu menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman. Salah satu contohnya seperti apa, Ibu? Contohnya seperti kita kan di Pulau Madura, kita punya baju adat sendiri, kita punya uh, alat musik tradisional sendiri, kita punya pakaian adat sendiri, dan lain sebagainya. Seperti itu. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengetahui tuh, oh jadi di Madura ini alat musik tradisional seperti ini, pakaian tradisionalnya seperti ini. Intinya pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan mengetahui berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu alat musik tradisional. Nah, anak-anak, coba sekarang kita buka buku Indahnya Kebersamaan ya, buku tema 1. Silahkan dibuka halaman 1 yang di situ ada teks tentang pawai budaya. Silahkan anak-anak dibaca dulu teks tentang pawai budaya, habis itu nanti kita bahas. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Baik, bagaimana? Sudah dibaca semua? Kira-kira apa sih isi dari teks pawai budaya ini? Ya, teks dari pawai budaya ini menceritakan bahwa dalam desa Babakan atau kampung Babakan itu memiliki pawai budaya. Pawai budaya itu isinya orang yang berbaris-baris, tapi ada berbagai kalangan yang ada di dalam barisan tersebut. Misalnya ada dari suku Maluku, dijelasin ya. Nah, di situ ada rombongan laki-laki memakai baju seperti ini, perempuannya memakai baju seperti ini, kemudian mereka diiringi dengan musik seperti ini. Nah, kemudian selain Maluku, ada juga dari lainnya, seperti dari Bali, dan begitu seterusnya. Nah, di teks ini menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman, baik itu dari baju tradisionalnya atau alat musik tradisional yang dipakai untuk mengiringnya. Seperti itu, anak-anak. Nah, coba Ibu mau tanya, kira-kira isi teks dari paragraf 1 itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, isi dari paragraf teks pertama itu menjelaskan bahwa pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan karena mereka sampai nunggu gitu ya. Nah, Ibu bagaimana sih cara mencari isi dari suatu paragraf? Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencari isi dari suatu paragraf. Dalam suatu paragraf terdiri dari beberapa kalimat bukan? Nah, biasanya kalimat yang terdapat dalam paragraf itu terdiri atas dua, yakni yang pertama kalimat utama dan yang kedua kalimat penjelas. Apa sih Ibu maksud dari kalimat utama dan kalimat penjelas? Nah, Ibu kasih tahu. Kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung isi atau tujuan dari paragraf tersebut. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan dari kalimat isi tersebut atau menjabarkan dari maksud kalimat isi tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari kalimat utama, Ibu? Ibu kasih tahu nih, cara mencari kalimat utama dibedakan menjadi 3. Kalimat utama itu ada yang bernama kalimat deduktif, yang kedua kalimat induktif, dan yang ketiga kalimat campuran. Apa sih artinya? Yang pertama kalimat deduktif.
Kalimat deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Contohnya, Rafflesia arnoldi merupakan bunga bangkai langka yang harus dijaga kelestariannya. Di antaranya yakni dengan membuat penangkaran, khusus di suatu taman nasional. Selain itu, perlu direkrut pula tenaga dan ahli di bidang tumbuhan yang pekerjaannya memantau dan meneliti pola kehidupan bunga agar bisa terus terjaga keberadaannya. Nah, mana sih kalimat utamanya? Kalimat utamanya berada di awal paragraf, yakni Rafflesia arnoldi merupakan bunga bangkai langka yang harus dijaga kelestariannya. Nah, jadi maksud dari kalimat ini merupakan bunga Rafflesia arnoldi itu harus dijaga. Caranya bagaimana itu dijabarkan dengan kalimat-kalimat selanjutnya yang seterusnya disebut sebagai kalimat penjelas. Begitupun dengan contoh kalimat yang kedua, yakni kalimat induktif. Kalimat induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Contohnya, selain sebagai bahan pewarna makanan, kunyit juga bisa digunakan sebagai obat. Terutama saat pandemi seperti ini, kunyit banyak digunakan oleh masyarakat untuk membuat minuman herbal. Itulah fungsi dari kunyit. Nah, mana sih kalimat utama dari paragraf tersebut? Ya, kalimat utama yang ada dalam paragraf tersebut ada di akhir, yakni menjelaskan manfaat dari kunyit. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, kalimat campuran. Kalimat campuran yakni paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Contohnya, pelangi merupakan fenomena alam yang sangat digemari oleh masyarakat. Banyak yang mengatakan pelangi ini berasal dari air mata bidadari, padahal pelangi merupakan biasan cahaya dari matahari yang ada di air laut. Selain itu, 7 warna yang ada dalam pelangi sangat digemari oleh masyarakat. Hal itulah yang membuat masyarakat menyukai pelangi. Mana sih contoh kalimat utamanya? Nah, contoh kalimat utamanya berada di awal dan di akhir, yakni menceritakan bahwa pelangi itu sangat disukai oleh masyarakat. Nah, bagaimana? Sudah paham ya anak-anak apa sih maksud dari kalimat utama? Bagaimana sih cara mencari isi dalam suatu paragraf? Nah, kalau sudah paham, silahkan anak-anak buka halaman 4, 5, dan 6. Di situ ada diagram bintang ya. Silahkan kalian isi mana sih gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks pawai budaya tadi. Nah, itu dibuat tugas saja ya. Nanti dikumpulin minggu depan. Baik anak-anak, selanjutnya silakan dibuka halaman 10. Sudah dibuka semua? Nah, di situ ada beberapa alat musik tradisional. Contohnya angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat. Dan begitu seterusnya. Kira-kira bagaimana sih cara memainkan alat musik sampai memiliki bunyi atau suara? Ya, ada beberapa macam cara membuat alat musik ini agar memiliki bunyi. Salah satunya seperti dipukul, ditiup, dipetik, dan lain sebagainya banyak. Nih, Ibu punya contoh. Misalnya gendang. Gendang diapakan? Ya, betul. Gendang itu dipukul. Kalau suling? Ya, suling itu ditiup. Betul. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih alat musik tradisional dari pulau kita ini, Pulau Madura? Kalau tidak tahu, coba disimak video berikut ini. Jika di Pulau Jawa kita mengenal seruling, maka Pulau Madura memiliki serulingnya sendiri, yaitu saronen. Saronen adalah alat musik dari Madura. Merupakan alat musik tiup dengan bentuk kerucut, 6 lubang berderet di depan dan 1 lubang di belakang. Sebuah gelang kecil dari logam menghubungkan bagian bawah dengan bagian atas ujungnya. Bagian bawah memiliki porsi yang lebih panjang. Disinilah 6 lubang berderet. Bagian bawah terbuat dari kayu jati atau nangka yang dilubangi tipis. Bagian tengah berbentuk gelang biasanya terbuat dari kuningan. Bagian atas atau yang biasa mereka sebut pepet, tempat meniup, terbuat dari daun siwalan yang di dalamnya diberi bulu ayam. Pada bagian paling atas terbuat dari tempurung kelapa.
Sebagai bagian dalam pertunjukan dan hiburan, alat musik saronen biasanya dimainkan dengan alat musik lain. Setiap 4 kabupaten di Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, memiliki perpaduan alat musik yang berbeda dalam mengiringi saronen. Bukan hanya itu, saronen di keempat kabupaten tersebut juga memiliki fungsi yang berbeda. Namun, fungsi intinya sama, yaitu sebagai hiburan. Selain itu, perbedaan terletak pada bentuk fisik dan suaranya. Saronen tidak lazim bagi masyarakat Bangkalan. Mereka biasa menyebutnya dengan soling. Soling, atau saronen milik Bangkalan, biasanya dimainkan dalam kesenian sandur. Kesenian sandur adalah sebuah seni pertunjukan yang di dalamnya terdapat unsur seni musik dan seni suara. Ada sekitar 9 orang pemain musik dan 2 orang lenggek. Saronen Pamekasan dan Sampang biasanya dimainkan dalam acara pernikahan atau hajatan masyarakat lainnya. Saronen di Sumeneb biasanya dimainkan dalam pembukaan acara kesenian karapan sapi. Fungsinya hampir mirip dalam sandur, sebagai penanda acara inti akan dimulai. Namun saat ini, fungsi saronen Sumeneb berkembang. Bukan hanya untuk karapan sapi, tapi juga sering tampil dalam acara pernikahan, khitanan, dan jika seorang memiliki nazar. Biasanya ditambahkan unsur tarian atau kuda yang terlatih. Saronen, alat musik dari Pulau Madura. Sudah disimak ya videonya? Ya, betul. Jadi, alat musik tradisional yang ada di Madura kita sebut sebagai saronen. Caranya bagaimana tadi? Ditiup, betul. Jadi kita punya alat musik tradisional yang bernama saronen yang asli dari Madura, seperti itu. Anak-anak, kira-kira barang apa saja sih di rumah yang bisa digunakan sebagai alat musik? Banyak ya, bisa meja dipukul, kursi dipukul sehingga menghasilkan bunyi, dan lain sebagainya. Coba sekarang kalian cari di barang-barang yang ada di rumah, kemudian bagaimana sih cara barang-barang ini bisa menghasilkan bunyi, seperti itu ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas video mengenai bagaimana kalian memainkan suatu alat musik yang ada di rumah. Boleh dari alat musik tradisional, boleh dari alat musik apa saja, atau boleh dari barang-barang yang sekiranya memiliki bunyi. Misalnya kalian punya alat musik tradisional, misalnya kalian mempunyai saronen. Boleh divideokan cara kalian bermain alat musik saronen tersebut. Ibu, saya tidak punya alat musik tradisional, tapi saya punya piano, Ibu, punya gitar gitu. Boleh, kalian boleh membuat video dengan menggunakan alat musik apa saja. Ibu, saya tidak punya alat musik, Ibu. Nah, kalian juga boleh silahkan mengeksplorasi di rumah kalian apa sih kira-kira barang yang bisa menghasilkan bunyi. Ibu kasih contoh, misalnya kalian punya galon kosong. Kalau galon kosong, kalau dipukul bisa menghasilkan bunyi kan? Nah, itu bisa digunakan sebagai alat musik juga, seperti itu. Ibu kasih contoh cara membuat videonya. Pertama, kalian ucapkan seperti ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husnul. Kali ini saya akan memainkan alat musik bernama recorder. Alat musik ini caranya ditiup loh. Lihat ya aku memainkannya. Seperti itu, cukup seperti itu saja ya. Disebutkan musik apa yang kalian mainkan dan bagaimana cara memainkannya. Kemudian saat kalian memainkan alat musik tersebut. Begitu anak-anak, paham ya? Baik, apabila ada materi yang belum paham dan ingin ditanyakan, silakan anak-anak komen di video ibu ini atau boleh melalui WhatsApp group. Nanti akan ibu jawab di situ. Kira-kira apa sih pembelajaran kita hari ini? Ya, pembelajaran kita hari ini mengenai satu, bagaimana cara mencari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang alat musik tradisional yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik, anak-anak, jangan lupa ya tugasnya. Tadi yang pertama tentang mengisi diagram bintang, kemudian yang kedua buat video tentang bermain alat musik. Ya, paham ya? Kalau sudah paham, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa lagi nih, biar anak-anak yang mengerjakan tugasnya juga lancar, seperti itu ya.
Ya, Ibu pimpin doa ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap semangat, untuk tetap sehat, agar bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ibu akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.